Yo, ketemu lagi bareng gua. Pada video kali ini gua mau bahas tentang Classroom of the Elite yang volume 3 tahun kedua. Jadi di volume 3 kali ini Housen nggak muncul tuh. Ya udah kita mulai aja ceritanya ya. Cerita diawali oleh solonya Ayano Kyoji Kiyotaka mengikuti ujian. Hari pertama Kyo solo, tapi karena ada kejadian yang secara kebetulan, di hari kedua Kyo bertemu dengan Nanase. Secara spontan, Nanase mengajak Kyo untuk bergerak bersama-sama dalam ujian. Kyo berpikir sejenak, lalu mengiyakan pernyataan Nanase yang ingin bekerja sama dengannya. Beberapa saat kemudian, Kyo dan Nanase bertemu grup Sudo, Ike, dan Hondo. Nah, di sini mereka berbincang-bincang sebentar. Lalu Ike curhat ke Nanase masalah percintaannya. Di saat yang sama, Nanase memberikan dukungan pada Ike. Entah kenapa di sini Nanase menangis. Oke, di lain sisi, grup dari Nagumo, ketua OSIS saat ini masih bersantai-santai, layaknya Ryuen di ujian pulau terdahulu. Sampai hari keempat, grup Nagumo mungkin akan bergerak serius setelah melihat ranking keseluruhan. Beberapa saat kemudian, datang seorang sosok wanita yang memperingatkan Kyo. Sosok itu adalah Nazuna. Nazuna memperingatkan Kyo, tapi Nazuna nggak bisa memperingatkan Kyo sampai selesai karena sekretaris OSIS memanggil Nagumo. Ranking ujian sementara telah diumumkan. Kelompok Kiriyama sempat masuk rank 2 tapi disusul oleh Koenji. Koenji sendiri sempat rank 1 setelah memenangkan tugas lomba renang, tapi kelompok besar Nagumo mengambil alih rank 1. Untuk nilai Kyo saat ini, total soal 20. Kyo benar 4 dan salah 16, probabilitas 20%. Sejarah benar semua dan kimia benar semua. Beberapa waktu telah berlalu. Tiba saat Kyo melawan Koenji, yaitu lomba tarik tambang. Kyo kalah melawan Koenji dalam tarik tambang. Tapi sebenarnya Kyo mengalah agar Koenji bisa naik ke rank 2. Di tempat spot target tugas pertama kali, selain mendapat poin rank, Kyo dan Nanase mendapat tambahan air mineral. Nanase sendiri ikut tugas bendera pantai lomba renang dan memenangkannya. Tugas kuis animasi umum Nanase sendiri mendapatkan persentase 25% jawaban benar. Beberapa saat kemudian, Kyo mencium Ke untuk menenangkan kekhawatiran Ke. Kalian tahu sendirilah kan selama ujian khusus berlangsung, Ayano Kyoji kan berdua-duaan aja tuh sama si Nanase. Jadi si Ke ini cemburu. Oleh karena itu Ayano Kyoji mencium Ke. Gua nggak tahu ya dia cium di mana. Di lain sisi, grup Kondo, Kinoshita, dan Shinohara mengalami insiden luka-luka serius. Kaki Kondo dan Kinoshita patah, sedangkan Shinohara luka-luka. Seharusnya grup Kondo dan Shinohara dieliminasi, tapi diselamatkan oleh Kyo yang ikut campur membalas argumen Sakagami Sensei. Dengan beberapa ketidakwajaran, pelakunya bisa saja dari Sensei. Menurut kesaksian Shinohara, sebelum insiden berlangsung, malamnya grup Shinohara sempat bertemu dengan kelas 1. Jadi kemungkinan pelakunya kelas 1. Shinohara yang berniat untuk menyerah pasrah untuk di DO, tapi didukung oleh Ike. Ike berjuang untuk tidak membiarkan Shinohara di DO dengan pernyataan cintanya. Ini aduhai banget dah, keren habis si Ike. Beberapa saat kemudian, Kyo dan Nanase bergerak ke tempat Ryuen dan Katsuragi. Kyo dan Ryuen membuat kesepakatan bekerja sama perihal masalah grup Kondo. Jadi posisinya saat ingin membuat kesepakatan, Ryuen dan Katsuragi sedang memancing. Lagi santai-santai tiba-tiba Ayano Kyoji datang mengganggu. Beberapa saat kemudian, Kyo langsung pergi dari tempat Ryuen. Kyo datang untuk mengunjungi seorang gadis. Gadis itu adalah Sakayanagi. Di sini, Kyo dan Sakayanagi membuat kesepakatan. Sakayanagi menyetujui kerjasamanya dengan Kyo. Namun, syaratnya harus dibawa kondisi yang sama, alias jika kelas A dan kelas C mengalami situasi yang sama. Contohnya seperti grup Shinohara. Waktu telah berlalu, Kyo mendapatkan informasi tentang pergerakan Tsukishiro di pulau, yaitu tentang helikopter ataupun bot. Tapi di sini, Kyo masih diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Beberapa jam kemudian, demi menjalin aliansi kerjasama yang terbentuk oleh Sakayanagi dan Kyo melewatkan tabel target spot sebanyak 5 kali.
Tujuannya hanya untuk menjalin kerjasama atau aliansi. Tiba saat kelas 2 melawan kelas 1 dan kelas 3. Perang psikologis terjadi. Jadi, perang psikologis dilakukan oleh Yagami dan Tsubaki. Pemenangnya tentu saja Tsubaki. Kedok Yagami terbongkar. Yagami merupakan salah satu murid yang mengincar Kiyotaka. Sama seperti mastermind dari kelas C, yaitu Tsubaki. Mereka berdua sama-sama mengincar bounty Kiyotaka. Perang belum berakhir, Yagami hanya terpojok. Ia langsung berlari mengarah Kushida. Jadi, Yagami buat rencana nih sama Kushida untuk menjatuhkan, balas dendam lah sama si Tsubaki tadi. Caranya memanipulasi Kushida dengan cara mengikutkan Kushida untuk mengusir Kiyotaka dari sekolah. Yah, Kushida pun setujulah. Di lain sisi, maksud dari Nanase terungkap kenapa ia ingin bekerja sama dengan Kyo. Cuaca hujan. Alasan Nanase ingin bekerja sama dengan Kyo adalah untuk melawan Kyo. Pertempuran terjadi. Mereka berantem tuh, gelut. Tentu saja Ayane Koji yang menang. Jadi nih ya, waktu Ayane Koji gelut sama Nanase, Ayane Koji itu cuma nangkis sama menghindar, jadi dia nggak balas mukul tuh. Kebenaran terungkap di sini. Nanase membeberkan semua rencananya kepada Kyo untuk mengeluarkan Kyo. Awalnya, Nanase mengaku bahwa Nanase adalah Matsuo Eiichiro, anak dari Matsuo, yaitu pelayan Kyo dulu yang pernah membakar dirinya sendiri karena nggak kuat melayani Kyo. Tapi nggak gitu, karena Matsuo itu cowok. Gila. Gua nggak habis pikir ya, dia ini bodoh atau apa ya. Jelas-jelas si Matsuo itu cowok dan dia ngaku dia cowok. Jadi sebenarnya Nanase adalah teman masa kecilnya Matsuo Eiichiro. Akhirnya Nanase menceritakan semuanya kepada Kyo. Jadi sebenarnya Matsuo Eiichiro adalah orang yang dicintai oleh Nanase. Saat Nanase ingin menembak Matsuo Eiichiro di hari Valentine tepatnya, Matsuo Eiichiro diketahui bunuh diri. Penyebabnya adalah ayahnya yang bakar diri, jadi dia stres tuh. Dan lagi, penyebab ayahnya yang bakar diri adalah Ayane Koji Kiyotaka. Inilah penyebab kenapa Nanase sangat dendam kepada Ayane Koji. Beberapa saat kemudian, ini bagi gue ini momen paling epic di volume kali ini ya. Nah, inilah momen paling epic yang gue bilang tadi. Jadi saat mereka berantem nih ya, Kyo sama Nanase berantem nih ya, Kushida merekam rupanya. Tapi Amasawa Ichika datang ke tempat Kushida. Dia menghajar Kushida habis-habisan. Alasan Amasawa memukul Kushida itu sederhana. Alasannya karena Amasawa mencintai Ayane Koji. Bahkan Amasawa bilang sendiri ke Kushida kalau kelemahannya itu adalah Kyo. Amasawa marah ke Kushida karena orang luar kayak dia, kayak Kushida maksudnya, tiba-tiba mau mengeluarkan Kyo. Amasawa terus memukul Kushida sampai mental Kushida hancur. Dia tidak bisa marah lagi. Jadi si Kushida itu kayak diam aja tuh gitu, dipukul-pukulin. Mantap lah pokoknya, Amasawa punya gua nih ya. No debat, udah valid. Sasuga Little Devil. Oke, kita beralih tempat. Jadi kita kali ini mau ke tempat Ichinose. Jadi Ichinose mendengarkan pembicaraan Tsukishiro dan wali kelas 1D, yaitu Shiba. Mereka lagi membicarakan rencana untuk mengeluarkan Kyo. Walau tidak mendengar semuanya, kata yang didengar oleh Ichinose hanyalah 1. White Room, itu kata yang pertama kali ia dengar. Dan 2. Pengeluaran Kyo. Tidak bisa mendengar lama, Ichinose langsung ketahuan oleh Tsukishiro. Di sini, Tsukishiro mengintimidasikan si Ichinose nih dengan senyum mautnya. Aduh, ini gua ngelihat wajah Tsukishiro nih udah kayak artis di hentai nih, artis Jave nih. Oke, lanjut. Jadi si Tsukishiro bilang kepada Ichinose kalau dia memberitahu rencananya kepada Ayane Koji, dia akan dikeluarkan dari sekolah, termasuk kelas C. Sebenarnya dia nggak bisa sih, tapi Ichinose-nya aja yang bodoh, jadi dia percaya gitu. Jadi kalau Ichinose nggak bilang sama Ayane Koji ya, dia sama kelasnya diberi kebebasan, jadi nggak dikeluarin. Itulah pernyataannya. Ya artinya gini ya, Ichinose sama Tsukishiro setuju sama-sama diem. Aduh nggak asik ah. Oke, balik lagi ke adegan Kyo dan Nanase. Di sini Nanase mulai menerima kekalahannya, lalu yang sesuai ilustrasi. Gak ada info lebih lanjut tentang ilustrasi terakhir. Nah, di sini Nanase kan menerima kekalahan, jadi Ayane Koji mau bantuin, tapi
masih nggak tahu tuh siapa orang digambar. Tapi kayaknya Amasawa nggak mungkin, soalnya Amasawa lagi berantem, lagi gelut sama si Kushida. Oke, selesai sudah rangkuman-rangkuman yang penting-penting tentang volume 3 Classroom of the Elite. Buat volume 4-nya masih 3 bulan lagi. Tunggu aja, kalau udah keluar spoilernya langsung gua bahas lagi kok. Dan lagi baru-baru ini gua dengar rumor nih, katanya si Ayane Koji bakal putus sama si Kairuzawa Ke. Jadi katanya Kairuzawa Ke itu cuman buku doang. Buku untuk Ayane Koji belajar cinta. Jadi Kairuzawa Ke itu cuman alat. Gua sih setuju sama rumornya. Karena itu emang mungkin rumornya. Menurut gue ya, kan semua orang tuh Ayane Koji anggap alat. Alat selanjutnya Ayane Koji atau pacar, mungkin antara Ichinose dan Amasawa. Kalau Ayane Koji ingin serius melawan White Room, dia harus punya alat yang kuat. Jadi antara Ichinose dan Amasawa. Paling memungkinkan sih Amasawa. Kagak dong, gue nggak tahu sih siapa yang paling memungkinkan untuk jadi alat selanjutnya. Tapi gue nge-ship Ayane Koji sama Amasawa. Oke, sekarang udah bener-bener selesai. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Share juga ke teman-teman kalian. Arigatou gozaimasu. Sayonara.